Baik, perkenalkan nama saya Don Palulu dari Angkatan 2019 dengan NIM 19120040. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas rekayasa nilai studi kasus 1 tentang Corporate Office Building. Ini untuk garis besar dari materinya ada 3. Yang pertama gambaran umum, yang kedua alur dari analisa value engineering-nya, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Ini untuk gambaran umumnya terdiri dari 6 poin. Yang pertama latar belakang, bahwa studi kasus Corporate Office Building ini merupakan laporan dari kegiatan workshop value engineering yang diadakan pada tahun 1994 atas permintaan dari sebuah perusahaan real estate atau perusahaan properti. Tujuannya adalah menghemat biaya dengan tetap mempertahankan fungsi arsitektural dari bangunan itu. Untuk fasilitas umum dari bangunan ini antara lain luas area sekitar 800 feet persegi, kemudian 3 tingkat area pertokoan, 3 tingkat basement untuk tempat parkir, 2 menara perkantoran 17 lantai, dan 1 lantai mezanin untuk restoran. Untuk tim value engineering-nya sendiri terdiri dari tim arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal, dan tim yang diambil dari konsultan VE dan desainer serta owner sendiri. Untuk tahap saat dilaksanakannya value engineering sendiri yaitu tahap pengembangan desain 60% dengan perkiraan biaya konstruksi sebesar 71 US dollar. Untuk ringkasannya sedikit tentang ringkasannya, tim VA menghasilkan 130 ide, kemudian 50 ide diantaranya itu dibuatkan proposal dan diperkirakan menghemat biaya sebesar 14,5 juta US dollar, dan jika semua proposal dilaksanakan dapat juga menghemat biaya tahunan sebesar 500.000 US dollar. Ini untuk alur pelaksanaan analisa VE-nya. Yang pertama tahap informasi, yang kedua tahap kreatif, yang ketiga tahap penilaian, yang keempat tahap pengembangan, dan yang kelima tahap presentasi. Untuk tahap informasinya sendiri, ya, ini tahap di mana tim VE mempelajari kemudian menganalisa komponen pekerjaan yang terjadi pada saat tahap pengembangan desain mencapai 60%. Ini untuk construction cost summary-nya atau ringkasan dari semua item pekerjaan pada proyek ini. Di sini ada 12 bidang pekerjaan. Ada site work, struktural, arsitektural, dan yang lainnya dengan total biaya 71 US dollar. Biaya-biaya tadi itu kemudian dibuatkan cost work modelnya. Untuk komponen pekerjaannya sama, diurutkan mana yang paling besar. Kemudian ini untuk rekap analisis fungsinya, diperoleh bahwa 4 pekerjaan dengan biaya yang paling besar. Yang pertama struktural dengan biaya 10,6 juta US dollar, mechanical 12,3 juta US dollar, electrical 12,8 juta US dollar, dan arsitektural sebesar 30,03 US dollar. Tahap selanjutnya adalah tahap kreatif, di mana tahap ini tim VE mengajukan ide-ide atau alternatif yang memungkinkan potensi penghematan biaya. Pada 4 bidang pekerjaan yang sudah dianalisa, pada tahap informasi terdapat 130 ide alternatif, tapi hanya 50 yang kemudian dibuatkan proposal. Ini untuk alternatif ide pengembangan biaya pada pekerjaan arsitektural, ada 16 item. 16 item ini total untuk initial savings-nya sebesar 4,025 juta US dollar, kemudian untuk life cycle cost saving-nya sebesar 6,35 juta US dollar. Untuk alternatif ide pengamatan biaya pada pekerjaan struktural ada 9, dan untuk totalnya sebesar 2,34 juta US dollar untuk initial saving, dan untuk life cycle saving-nya sebesar 2,48 juta US dollar.
Kemudian ini untuk alternatif ide pengamatan biaya pada pekerjaan mekanikalnya ada 17 ide dan total pengamatan biayanya sebesar 5,43 juta US dollar untuk life cycle savingnya. Kemudian untuk initial savingnya sebesar 3,6 juta US dollar. Untuk yang keempat ada ide pengamatan pada pekerjaan elektrikal, ada 9 item atau 9 ide. Untuk initial savingnya sebesar 14. Untuk elektrikal totalnya 4,7 juta US dollar. Kemudian untuk life cycle savingnya sebesar 5,39 juta US dollar. Selanjutnya tahap penilaian. Tahap ini ide-ide yang tadi diajukan diberi penilaian atau peringkat ide-ide yang memungkinkan terjadinya pengamatan biaya paling besar. Kemudian ide-ide itu yang kemudian dikembangkan. Pada tahap selanjutnya ada tahap pengembangan. Tahap ini ide-ide yang sudah dianalisis sebelumnya diprioritaskan, dipilih, kemudian ide ini kemudian dikembangkan, dibandingkan life cycle cost, keuntungan dan kerugian dari rekomendasi dengan membandingkan metode aslinya sebelum dan setelah perubahan yang diusulkan. Ini untuk rekomendasi yang dikembangkan. Yang pertama untuk arsitektural nomor 4 yaitu menghentikan elevator di lantai dasar teratas. Untuk desain awalnya di setiap menara 6 elevator melayani lantai basement ketiga sebagai tempat parkir. Elevator yang sama juga melayani podium, tempat belanja dan menara perkantoran 18 lantai. Desain yang diajukan adalah menghentikan elevator menara di lantai teratas, menambah 2 elevator hidrolik di basement masing-masing menara, 1 di setiap sisi ujung masing-masing elevator, untuk melayani khusus antara basement lantai ketiga dengan lantai dasar teratas. Untuk total life cycle savingnya sebesar 1,159 juta US dollar. Ini untuk cost works-nya, detail untuk original atau desain aslinya sebesar 1,58 juta US dollar. Kemudian untuk desain yang diajukan hanya menghabiskan 400 sekian juta 400-an ribu US dollar dengan total biaya pengamatan sebesar 1,159 juta US dollar. Kemudian untuk yang di samping itu adalah gambar sketsa dari desain yang diajukan. Selanjutnya adalah rekomendasi struktural yang ketiga, yaitu menggunakan precast whole core plank floor construction. Untuk desain awalnya konstruksi lantai untuk seluruh lantai di atas basement adalah beton cor di tempat yang membentang antara balok beton CIP dengan plat setebal 7 cm. Kemudian diajukan menggunakan papan beton pracetak whole core. Konstruksi diusulkan di semua area lantai di mana desain saat ini ditampilkan. Papan pracetak akan setebal 25 cm dengan plat setebal 7 cm di atasnya. Plat juga akan disediakan di desain aslinya. Papan inti berongga akan membentang 9 cm di antara balok beton CIP yang membentang dalam arah utara selatan. Untuk total pengamatan biayanya bisa dilihat pada cost worksheet recommendation-nya. Totalnya sebesar 1,441 juta US dollar. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah modifikasi thermal energy storage di desainnya. Untuk desain awalnya saat ini dibutuhkan sistem penyimpanan energi thermal yang terdiri dari 4 kali 690 meter kubik yang terpasang untuk masing-masing 214 ton chiller. Pendingin bekerja 100% selama jam tidak sibuk dan menyalurkan energi yang digunakan.
air dingin untuk periode sibuk dan untuk penggunaan darurat. Desain yang diajukan sendiri yaitu mengurangi basement lantai 4 dan 5 dan merelokasi pompa ke basement lantai 1. Untuk ide ini sendiri, alternatif ini berhasil menghemat biaya life cycle sebesar 975.000 US dollar. Ini untuk detailnya life cycle post worksheet-nya. Dan di samping itu adalah sketsa dari pompanya, lantai pompanya, ruang pompa. Kemudian selanjutnya rekomendasi electrical yang pertama, reconfigure electrical distribution. Untuk desain awalnya sistem existing menggunakan feeder 13,8 kV dari ruang instalasi listrik yang terhubung dengan pemilik panel distribusi dengan 4 kali 2000 kV ampere transformator untuk menurunkan tegangan 220 volt. Masing-masing transformator terhubung dengan panel distribusi utama untuk beban HV-AC dan generator power. Desain yang diajukan adalah menghapus sistem bus duct komponen, yaitu komponen pengantar listrik tanpa kabel. Pada ide ini sendiri diperoleh pengamatan biaya life cycle-nya sebesar 1,89 juta US dollar. Ini untuk sketsa dari desain yang diajukan pada ide ini. Tahap selanjutnya adalah tahap presentasi. Tahap ini di mana dilakukan persiapan dan pengajian kesimpulan dari hasil proses value engineering kepada pihak yang berkepentingan. Untuk mendukung argumentasi yang disampaikan, maka laporan harus memaparkan secara jelas fakta dan informasi tentang perbandingan biaya sebelum dan setelah dilakukan value engineering. Yang terakhir adalah kesimpulan dari kasus ini, Corporate Office Building. Tim VE sendiri berhasil mengembangkan 45 proposal, 50 proposal diajukan, tapi 45 proposal menghasilkan perubahan dengan pengamatan biaya mencapai 14 juta US dollar untuk initial savingnya, pengamatan di awal, dan 19,4 juta US dollar pada pengamatan life cycle cost, serta 8,5 juta US dollar untuk pengamatan tahunan. Itu pun belum termasuk pada total dari 2 opsi proposal mekanikal, dan penambahan 30 ide disediakan sebagai saran desain yang dapat memperjelas peningkatan desain dan penurunan biaya. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang rekayasa nilai pada kasus 1 Corporate Office Building. Lebih kurangnya, terima kasih.